Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita bahas soal latihan mekanika benda langit yang bagian pertama. Nah, di sini soal pertama itu adalah terkait dengan komet yang bergerak dalam orbit parabola. Jadi kalau kita tuliskan misalnya diketahui. Nah, di sini orbitnya sudah diketahui, yaitu orbitnya berupa parabola. Nah, ini nanti menentukan persamaan kita ya. Kemudian jaraknya terhadap matahari juga diketahui. Nah, ini satuan yang digunakan adalah astronomical unit. Jadi satuan apa namanya? AU ya, jarak satuan antara bumi dengan matahari. Nah, yang ditanya adalah V kecepatannya berapa nilainya. Nah, kalau kita bertemu soal dalam skala tata surya seperti ini ya, yang lebih mudah adalah kita menggunakan satuan unit astronomi, atau di sini saya tuliskan di sampingnya untuk jarak. Jarak kita menggunakan 1 AU. Ini 1 astronomical unit. Kemudian untuk massa kita menggunakan hitungan 1 massa matahari simbolnya. Kemudian untuk konstanta G yang kita kenal 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya, konstanta gravitasi sekarang nilainya adalah 4 pi kuadrat. Jadi lebih sederhana ya perhitungannya. Kemudian dari sini jawab, misalnya kita untuk soal yang orbitnya diberitahu, kemudian jaraknya diberitahu, masanya bisa dicari ya, di sini kita gunakan persamaan energi integral. Jadi saya tulis di samping energi integral atau simbolnya adalah H, itu adalah H sama dengan setengah V kuadrat dikurangi mu dibagi R. Nah, kenapa besaran ini penting? Karena nilai H ini konstan untuk setiap benda langit yang mengelilingi bintangnya misalnya, atau komet atau bulan mengelilingi planetnya misalnya. Nah, mu sendiri apa? Mu adalah G dikalikan M1 plus M2. Nah, dari sini kita bisa menghitung V-nya misalnya kalau masanya diketahui dan jaraknya diketahui. Nah, persamaan lain adalah ya untuk sebuah elips. Nih, elips. Kita memiliki hubungan antara H dengan A, atau A itu adalah setengah dari sumbu terpanjangnya. Nah, berarti di sini H sama dengan min mu per 2A. Nah, ini rumus yang perlu diingat ya untuk elips. Kemudian untuk hiperbola H sama dengan positif mu per 2A. Nah, bagaimana dengan parabola? Ini yang soal kita ya. Dengan parabola maka H-nya sama dengan 0. Nah, ini akan memudahkan perhitungan kita. Jadi ketika diberitahu ini objeknya adalah parabola, maka kita gunakan rumus yang energi integral H setengah V kuadrat dikurangi mu dibagi R, dan ini nilainya sama dengan 0. Nah, kalau ini nilainya sama dengan 0 berarti V adalah akar dari 2 mu dibagi R. Ini sudah dibalik ya. Kemudian mu-nya tadi apa? G M1 plus M2. Nah, kalau ini matahari dengan komet, tentu massa matahari jauh lebih besar ya. Jadi kita tuliskan M1 jauh lebih besar daripada M2, sehingga mu sama dengan G, dan G ini 4 pi kuadrat. 4 pi kuadrat. Jadi kita punya akar 2 kali 4 pi kuadrat dibagi dengan jaraknya adalah 1,10 AU. Nah, sudah ketemu soal seperti ini berarti kita bisa langsung hitung ya. Kemudian kalian harusnya mendapatkan nilai ini 8,48. Satuannya jangan lupa ini AU per satuan waktu ya. Waktunya itu adalah
tahun sideris. Ini saya lupa bilang tadi, A itu adalah tahun sideris. Jadi kalau kita tuliskan di catatan di samping kita untuk waktu, ini samping waktu ini adalah menggunakan 1 tahun sideris. Nah, 1 tahun sideris itu berapa atau 1 hari berapa 1 tahun sideris, kalian bisa cek di internet ya. Nah, ini kalau kita konversi menjadi satuan biasa ya, bukan AU per tahun sideris. Ini kalian bisa hitung sendiri menjadi 40 km per detik. Cara konversinya bagaimana? Tentu AU diubah menjadi meter. Jadi 1 AU itu adalah 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Sementara untuk 1 tahun sideris ini adalah 365,2564 hari tahun tropikal ya, kita menyebutnya tahun tropikal atau tahun biasa. Nah, jadi kalian bisa ubah menjadi menit dan detik untuk harinya dan dikonversi ketemu 40 km per detik. Nah, ini kalau soal yang pertama. Nah, soal yang kedua ini masih sama temanya, jadi kita masih menggunakan persamaan yang sama. Jadi soal yang kedua diketahui di sini kita punya A setengah dari sumbu terpanjangnya ya, 1,5568 AU, dan ini berarti menandakan dia elips. Kemudian jarak posisinya saat itu adalah 1,17 AU. Nah, kembali yang ditanya adalah V kecepatannya. Nah, karena elips berarti nilai H-nya tadi adalah minus, yaitu H sama dengan minus mu dibagi 2A. Kemudian kita juga punya H sama dengan, ini hubungan yang lain ya, setengah V kuadrat dikurangi mu dibagi R. Nah, gabungkan keduanya ini jadi satu persamaan. Kita punya setengah V kuadrat min mu per R sama dengan minus mu per 2A. Nah, cari untuk V-nya. V kita ketemu adalah akar mu-nya 2 dibagi R dikurangi 1 per A di sini. Oke, ini adalah sebuah planet minor mengorbit matahari. Lagi-lagi kita gunakan pendekatan ini ya, penyederhanaan mu tadi G dikalikan M1 plus M2. Nah, ini tentu M1 massa matahari jauh lebih besar daripada M2 planet minor, sehingga G-nya adalah G massa matahari. Nah, massa matahari tadi kan 1, jadi kita bisa tuliskan G saja. Sementara nilai G adalah 4pi kuadrat. Jadi, dalam hal ini kita punya perhitungan akar dari 4pi kuadrat dikalikan 2 dibagi R 1,17 dikurangi 1 per A-nya adalah 1,568. Nah, ini hitungannya sederhana, dengan cepat mungkin bisa didapat. Nilainya adalah 6,504 ya. Sama dengan di sini 6,504. Satuannya masih AU per tahun sideris tadi. Jadi kalau kalian ubah ini sekitar 31 km per detik. Oke, persamaan yang sama dengan yang soal di atas tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum Kepler. Nah, ini soal nomor 3 dan nomor 4. Di soal nomor 3 ini adalah orbit dari dua batuan, masing-masing massanya 5 kg. Jaraknya 1 meter. Nah, jangan gunakan satuan astronomikal ya kalau masanya kilogram dan meter seperti ini, karena ini kecil. Jadi kita gunakan satuan SI biasa. Misal diketahui sini adalah masanya M1 sama dengan M2 5 kg, kemudian mengorbit dengan jarak ini kita tulis A ya di sini supaya mirip dengan hukum Kepler yang akan kita tulis, jaraknya 1 meter. Nah, ditanya adalah
periode P, ini nilainya berapa. Nah, kita langsung saja hitung, tetapi tetap dalam satuan SI ya, karena nilainya kecil nih. Berarti gunakan persamaan untuk hukum Kepler. P kuadrat sama dengan 4P kuadrat A pangkat 3 dibagi G M1 plus M2. Ini mu ya sebenarnya, G M1 plus M2. Nah, di sini kita hitung biasa aja, berarti apa yang ditanya adalah P, berarti P-nya itu adalah akar dari 4 kali 3,14 dikuadratkan dikali A pangkat 3, kebetulan di sini 1 ya, jadi gampang. Kemudian G-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11, masanya adalah 5 plus 5, sama kan tadi 5 kg. Oke, dari sini harusnya kalian ketemu 243.000 ya detik atau second, yaitu 2,8 hari. Oke, ini jawabannya. Nah, sekarang dengan persamaan yang sama, tetapi kita berurusan dengan sebuah planet, yaitu planet Mars di sini. Jadi planet Mars dengan salah satu bulannya yaitu Phobos. Ini periodenya, ini langsung kita tulis ya. Diketahui sekarang periodenya P itu adalah 0,3189 hari. Ini hari biasa ya, tahun tropikal. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam tahun sidereal karena kita berurusan dengan sesuatu yang besar ya di sini. Jadi dalam tahun sidereal ini adalah 0,008731. Nah, ini kalau satu hari kalian bisa cek di internet itu adalah 0,00274 dari tahun siderisnya. Kemudian yang diketahui lagi adalah orbitnya 0,00274 dari tahun sideris. Nah, kemudian yang diketahui adalah orbitnya, radius orbitnya sebesar 9.370 km. Nah, berarti di sini kita bisa ubah dalam satu satuan astronomical unit ya, menjadi 6,26 kali 10 pangkat min 5 AU. Ini yang di atas tahun sideris, yang di bawah adalah AU. Nah, ini sudah komplit nih, berarti sudah dalam satuan astronomical unit. Nah, yang ditanya adalah hitunglah massa dari planet Mars, massa dari Mars, nilainya berapa. Nah, kita gunakan persamaan yang sama dengan yang di atas tadi, yaitu P kuadrat sama dengan 4Pi A pangkat 3 dibagi G M1 plus M2. Nah, di sini P kuadratnya diketahui, P-nya nilainya, kemudian G-nya. Nah, G-nya karena kita bisa menggunakan satuan astronomical unit, berarti 4P kuadrat. Nah, di sini ketinggalan kuadratnya ini. 4P kuadrat G-nya, sehingga dengan 4P kuadrat di atas bisa dicoret. Berarti P kuadrat adalah A pangkat 3 dibagi M1 plus M2. G-nya kan 4P kuadrat, sama-sama dicoret. Nah, M1 di sini massa Mars itu jauh lebih besar dibandingkan massa planetnya. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan ini sehingga rumusannya menjadi sederhana. Di sini tinggal M dari planet Mars saja. Nah, ini kalau kita hitung M untuk Mars berarti adalah A pangkat 3 dibagi P kuadrat. Sini A pangkat 3-nya astronomical unit ya, dan ini kalau kalian hitung ketemunya adalah 3,22 kali 10 pangkat min 7. Jangan lupa ini masih dalam satuan massa dari matahari karena kita menggunakan astronomical unit tadi. Nah, ini kalau kalian ubah menjadi massa untuk Mars itu sekitar atau diubah untuk dibandingkan dengan massa bumi ini sekitar 0,5
0,107 dari massa bumi. Bumi itu kalau simbol ya, bumi itu simbolnya adalah ini, tambah. Kalau matahari kita gunakan simbol ini. Jadi ini adalah 0,107 massa bumi. Oke, sampai di sini kalian bisa cek pemahaman kalian dan isi form penilaiannya. Oke, terima kasih.